kita di Majelis Hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajat Imam Ibn Athaillah. Munajat Imam Ibn Athaillah. Munajat yang artinya adalah panjatan-panjatan doa, permohonan, pengaduan seorang hamba kepada Tuhannya. Pada saat ini kita sudah sampai kepada munajat yang ketiga yang berbunyi ilahi. Dan di dalam munajat itu memang selalu kalau kita cermati di sini, memang cara berdoa itu harus tanda khusyuk itu ya, khusyuknya berdoa itu sadar. Kesadaran Allah Maha Kuasa memberi yang kita inginkan. Kesadaran kita punya hajat, lalu kita adukan kepada Allah. Kemudian kesadaran di saat kita memanjatkan doa tersebut. Kita mengucapkan kalimat yang kita sadari. Atas kesadaran kita, atas kelemahan kita. Kita adukan kepada Zat yang Maha Kuasa menyelesaikan permasalahan kita. Itu adalah doa. Jika ternyata kita mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa, tapi kita tidak sadar kelemahan kita atau kekurangan kita, belum dianggap sebagai doa. Atau kita meminta kepada Zat sesuatu yang tidak bisa memberi, maka juga bukan doa. Atau betul dari kita yang lemah kepada Zat yang Maha Kuat, tapi kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Memang kesadaran akan kalimat yang kita panjatkan, yang kita ucapkan itu penting. Itu namanya khusyuk kita terhadap lafaz yang kita baca. Akan tetapi, lebih dari itu yang harus kita sadari betul bahwasanya di saat kita memohon kepada Allah, ada kesadaran hajat kita. Hajat kita, kefakiran kita, kelemahan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita punya keyakinan bahwasanya yang akan bisa memenuhi hanya Allah. Lalu kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Itulah munajat dan itulah panjatan doa. Munajat kita saat ini adalah bunyinya ilahi. Wahai Tuhanku Allah. Inna ikhtilafat tadbirik. Berbeda-bedanya cara. Atau berbeda-beda yang engkau berlakukan, berbeda-bedanya sesuatu yang engkau berlakukan kepada makhlukmu, di berbeda-bedanya yang Allah berlakukan terhadap makhluknya, sur'ata hululi maqadirika, dan begitu cepatnya takdirmu itu menyapa mengenai makhlukmu. Artinya apa? Begitu cepatnya takdirmu itu merubah keadaan. Merubah. Mana A akan menghalangi. Jadi di sini perlu kita pahami bahwasanya, kita cermati bahwasanya, berbeda-bedanya Allah memberlakukan keputusan Allah, kuasa Allah, kehendak Allah kepada makhluknya berbeda-beda. Bapaknya sama, anak 2 atau 3. Diberi ilmu sama, diberi modal sama, hasilnya berbeda-beda. Yang satu kaya, yang satu tidak kaya. Sama-sama bekerja, satu kaya, satu tidak. Sama di tempat bekerja, sama cara bekerja sama. Dan bisa kita saksikan di semesta ini. Berbeda-bedanya yang Allah berlakukan kepada hambanya. Padahal semuanya pada dasarnya punya dasar yang sama. Manusia. Ternyata di sana ada orang yang sangat cerdas, dia fakir. Ada orang bebel, kaya. Ada orang cerdas, kaya.
Ada orang bebel, fakir, ada. Berbeda-beda. Kita menyaksikan di alam nyata. Artinya Imam Ibn Athaillah sebelum mengadu kepada Allah agar kita merenung. Itulah zat yang maha kuasa. Allah bisa menjadikan si fulan kaya. Dengan kecerdasannya. Kekayaan hanya dari Allah, bukan karena kecerdasan. Kenapa? Di sebelah sana ada orang cerdas tapi tidak kaya. Karena yang mengayakan Allah biar cerdas, belum tentu kaya. Itu bisa disaksikan di alam nyata ini. Kemudian sur'atu hululi maqadirik. Begitu cepatnya takdir Allah itu terjadi kepada makhluknya. Begitu mudahnya. Cepat itu mudah. Dimaknai mudah. Karena Allah maha kuasa. Si kaya hari kemarin, bisa menjadi fakir hari ini. Si fakir hari kemarin bisa kaya hari ini. Subhanallah. Bahkan cukup dengan menit kadang si kaya raya menjadi fakir. Kaya raya dengan kekayaan rumah mereka. Dengan bermacam-macam kekayaan tiba-tiba diguncang bumi oleh Allah dalam beberapa menit detik berakhir kisah kekayaannya. Yang seger buger sehat, Masya Allah sehat, tiba-tiba jadikan dia bisa berlari kencang, bahkan mungkin juara lari. Tapi tiba-tiba dibikin oleh Allah tidak bisa berjalan hanya gara-gara dalam satu detik saja dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kejadian tabrakan sehingga kakinya patah tidak bisa berjalan. Begitu cepatnya. Itu artinya apa? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam memanjatkan doa mengajak kita betul-betul merenung, menyadari bahwasanya begitulah Allah yang Maha Kuasa. Begitu mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan nasib seorang hamba. Yang kaya bisa menjadi melarat. Yang melarat bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Yang sakit bisa menjadi sehat. Yang sehat bisa menjadi sakit dalam waktu singkat. Jika demikian keadaan, jika demikian Allah, kalau orang sudah paham begitulah Allah yang Maha Kuasa, maka kesadaran kita akan yang demikian itu akan kemahakuasaan Allah dalam merubah-rubah. Dan begitu cepatnya Allah dalam merubah keadaan hambanya, maka kesadaran ini mana'a ibadaka al-arifin, itu akan menghalangi orang-orang yang kenal Allah. Ya Allah, kesadaran akan itu tadi, bahwasanya begitu cepatnya takdirmu ya Allah terjadi pada hambamu, dan bermacam-macam ya, dengan kuasamu engkau berlakukan bermacam-macam keadaan kepada hambamu yang berbeda-beda. Kesadaran akan ini ya Allah mana'a ibadak, akan menghalangi hambamu ya Allah al-arifina yang kenal engkau bika minas sukuni ila ata'in, tidak merasa tenang dengan karunia, wal ya'si, atau putus asa minka darimu min fi bala'in, karena sebuah musibah. Jadi ini ada dua fase. Fase pertama menyadari tentang kuasa Allah yang mampu merubah-rubah. Dan begitu cepatnya keadaan kalau Allah merubah. Berapa banyak hari ini orang kaya menjadi fakir karena gempa, karena banjir, karena sakit, karena apa, macam-macam. Dan juga begitu mudahnya orang Allah menjadikan orang kaya. Ini kesadarannya. Yang kedua adalah orang, ini yang kita saksikan. Kemudian sisi lain adalah kadang orang berada dalam kenikmatan. Ada lagi orang yang dalam musibah. Maka orang yang dalam kenikmatan, jika sadar dengan sesungguhnya bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa merubah-rubah. Bisa merubah kenikmatan yang selama ini ia rasakan, ia berikan, bisa dicabut oleh Allah seketika itu. Berita gempa, gunung meletus,
banjir dan seterusnya. Sehingga orang yang saat ini diberi oleh Allah karunia kekayaan, dia tidak akan terlena. Tidak akan merasa, mentang-mentang dengan kekayaannya. Lalu dia sombong, dia semena-mena, sewenang-wenang. Sehingga dia tidak akan merasa bahwasanya, dia bisa berbuat apa saja dengan kekayaannya. Sehingga dengan kesadaran ini, maka dia tidak akan menjadi orang kaya yang sombong. Orang kaya mentang-mentang. Bahkan dia tidak merasa tenang. Karena apa? Dia sadar bahwasanya ini bisa saja dicabut oleh Allah sewaktu-waktu. Kesadaran akan makna ini akan menghantarkan orang tersebut akan menggunakan kenikmatan karunia yang Allah berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia tahu ini tidak akan abadi. Tidak selamanya bisa saja dirubah oleh Allah. Maka dia berusaha untuk bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga muncullah orang kaya yang tidak merasa sukun dengan kekayaannya sudah terlena dia. Seperti seolah-olah tidak akan bisa berubah. Nggak ada. Bahkan dalam puncak kekayaannya pun dia tahu bahasanya yang menjadikan dia kaya adalah Allah. Maka aku tidak boleh sombong. Karena kalau aku sombong bisa jadi Allah meruntuhkan aku, menjadikan aku fakir sewaktu-waktu. Lalu muncullah orang kaya yang tetap tawadhu. Orang kaya tetap menghadap kepada Allah. Orang kaya tidak terlena. Orang kaya semakin khusyuk kepada Allah. Karena yakin betul bahwasanya apa yang ia peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi Allah kekuasaan pun juga demikian. Yang diberi Allah kekuasaan, dia tidak akan mentang-mentang. Karena Allah yang mengangkat dan Allah yang menurunkan. Bisa saja diangkat hari ini, besok diturunkan. Bisa saja saat ini direndahkan, besok diangkat. Nah, kesadaran akan makna ini menjadikan seorang raja pun tidak akan sombong, tidak akan mentang-mentang, tidak akan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Karena tahu bahasanya ini dari Allah, amanah. Bisa saja Allah mencabut sewaktu-waktu. Jadi dia tidak merasa sukun, tenang dengan kekayaannya, seolah-olah tidak akan hilang. Tidak akan seperti itu. Kemudian, bagi yang diuji oleh Allah dengan bencana. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan bencana, yang diuji oleh Allah dengan bencana, dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan putus asa. Bahkan dia selalu berharap kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengangkat bencana tersebut. Sehingga tidak ada orang putus asa, orang mukmin putus asa. Kalaupun dia dalam kefakiran, memang dia orang fakir, dia tetap berusaha mengharap dari Allah karunia, mengharap dari Allah nikmat, berusaha dan berusaha. Biarpun seandainya belum diberi, dia nggak akan putus asa. Diberi sakit nggak akan putus asa. Karena apa? Dia tahu yang menjadikan sakit adalah Allah. Begitu mudahnya Allah mengangkat orang sakit menjadi sehat, mengangkat penyakit dari orang sakit menjadi sehat. Si fakir menjadi kaya, dan begitu mudahnya. Nah, kemudian kalau kita pertajam lagi, memang ada dua model manusia yang terlena. Dan akhirnya dia tidak beruntung. Siapakah dia? Orang yang diberi oleh Allah nikmat, tapi lupa siapa yang memberi nikmat. Seolah-olah nikmat itu ia peroleh dengan kemampuannya sendiri. Maka menjadilah dia orang tidak bersyukur kepada Allah. Maka nikmat tersebut menjadi bencana nanti di akhirat. Banyak orang terlena. Dengan kekayaannya tambah maksiat. Bukan dekat kepada Allah. Dengan kekuatannya dia menjadi maksiat. Bukan dekat kepada Allah. Nah, ini orang terlena. Ada sebaliknya. Na'udzubillah. Ada orang yang diberi oleh Allah musibah. Ternyata putus asa. Dan memang makhluk terkutukan dua. Iblis dan orang putus asa. Putus asa itu merendahkan Tuhan. Seolah Allah tidak mampu mengangkatnya. Seolah Allah tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Sehingga, na'udzubillah, derajat orang putus asa bermacam-macam. Ya, ada putus asa dipendam dalam hatinya lalu marah kepada Allah. Ada derajat putus asa sampai bunuh diri. Semua adalah kehinaan. Kenapa? Dia tidak memandang Allah sebagai zat yang maha kuasa. Tidak menyadari bahwasanya bahwa Allah maha kuasa untuk mengangkat itu semuanya. Nah, ini yang harus dihadirkan. Sehingga lihat, arif billah,
Orang yang dekat kepada Allah itu kadang dalam wilayah nikmat. Dan kadang dalam wilayah cobaan. Jadi wali bisa saja kaya raya dan wali bisa saja menjadi seorang fakir yang sangat fakir. Ada wali kaya raya, wali kaya raya, wali kaya raya, tapi dia tetap dekat kepada Allah. Wali kaya raya dekat kepada Allah. Semakin kaya, semakin banyak bersyukur, banyak berderma, menolong orang. Masya Allah. Seperti hari ini kita saksikan. Ada orang yang Allah beri kekayaan, tapi dia semakin dekat kepada Allah. Bicara urusan pribadinya dengan Allah, sholatnya semakin khusyuk. Mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Malam iktikaf di masjid ada. Malam ibadah, sholat jamaah, zikir dan seterusnya. Urusan hartanya, dia berderma. Bahkan tidak ada masjid yang dibangun kecuali dia ikut andil di dalamnya. Tidak ada pesantren yang dibangun kecuali dia ikut andil di dalamnya. Itu orang kaya yang beruntung. Orang kaya yang beruntung. Karena apa? Dia dengan kekayaannya tidak terlena. Dan semoga yang mengikuti acara ini, yang hadir di acara ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar acara ini, jika tergolong orang yang diberi oleh Allah kekayaan, orang yang diberi oleh Allah kenikmatan tahta, ataupun yang lainnya, semoga bisa menjadikan semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak terlena. Tidak terlena. Kemudian di sana juga ada orang dengan segala kekurangannya. Dengan segala kekurangannya. Tapi dia tetap berusaha untuk dekat kepada Allah. Bahkan mungkin saat ini pun mengikuti acara pengajian dalam keadaan lapar. Belum sempat makan. Atau mungkin karena tidak punya uang dan seterusnya. Bahkan mungkin ada yang mengikuti acara semacam ini dalam keadaan dia sakit. Subhanallah. Jalan ke tempat ini pun juga susah, payah. Akan tapi memaksakan diri untuk bisa datang. Kenapa? Karena Allah pilih dia. Sehingga ujian yang Allah berikan tidak menjadikan dia mundur atau jauh dari Allah. Justru dengan kekurangan itulah ia semakin dekat kepada Allah. Dia merasa dirinya lemah. Sakit, Allah yang ngasih sakit. Semakin mengadu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menjadi orang sukses di akhirat. Ada pun urusan di dunia bermacam-macam. Itulah kekuasa Allah. Ada diberi kesuksesan dunia, ada diberi kesuksesan dunia dalam bentuk kaya, tahta, dan yang lain sebagainya. Ada yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam. Ada sakit, ada fakir, ada Masya Allah, ada tertindas, ada. Akan tapi ketahuilah bahwa siapapun kita saat ini, kita harus menjadi orang sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Kalaupun Anda hari ini menjadi orang kaya, tidak boleh kekayaan Anda berhenti di dunia lalu di akhirat menjadi orang fakir. Sadari makna munajat ini. Kalaupun ada di antara kita ini orang fakir, jangan sampai kefakiran Anda berlanjut di saat nanti di akhirat. Harus menjadi orang kaya di akhirat. Biarpun setelah itu di dunia kita harus berusaha untuk menjadi orang fit dunya hasanah. Menjadi orang yang baik di dunia. Dengan kecukupan dalam segalanya. Maka diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Untuk mencari rezeki yang halal. Agar kita mandiri tidak merepotkan orang lain. Bahkan kalau perlu kita bisa berbagi pada orang lain. Ini kan bukan kekayaan. Boleh menjadi orang kaya. Akan tapi di saat kita tidak sampai kepada cita-cita tersebut. Ketahuilah bahwasanya. Menjadi orang fakir yang tidak putus asa. Menjadi orang lemah yang tidak putus asa. Akan tapi tetap berharap kepada Allah. Dan semakin dekat kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan menjadi kaya raya di akhirat. Biarpun di dunia tampak kelihatan serba kekurangan. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Siapapun Anda harus dekat kepada Allah. Tanpa terkecuali. Baik Anda orang kaya atau orang melarat. Baik Anda orang yang punya tahta ataupun Anda rakyat jelata. Harus kita dekat kepada Allah. Maka kami sampaikan. Wahai Presiden, wahai Gubernur, wahai Bupati. Anda punya surga. Ambil surgamu. Jangan buang surga itu. Maka jadikan tahtamu, jadikan kekayaanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum malaikat maut datang menjemputmu, engkau akan menyesal nanti.
engkau akan menyesal nanti. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu. Dan wahai Anda yang diuji dengan kefakiran, jangan sampai kefakiran, jangan sampai fakirmu di dunia menjadi sebab engkau tidak sholat, menjadi sebab engkau mencuri, menjadi sebab engkau berbohong. Jangan. Akan tapi, jadikan kefakiranmu itu tidak berlanjut nanti di akhirat. Jadi orang yang fakir dengan penuh kesabaran, fakir yang selalu berharap kepada Allah, fakir yang warak, fakir yang akan kaya nanti kelak di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dunia dan juga kecukupan di akhirat. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang diberi kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nuhibbukum fillah wallahu a'lam bissawab.